keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya kita bisa memiliki kampung haji di Arab. Jadi Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden, sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore. Izinkan kami pada pukul 18.20 tanggal 6 Januari 2025 menyampaikan bahwa hari ini Bapak Presiden memimpin retret yang mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Merah Putih, baik Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, Wakil Kepala Badan, dan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara. Tadi dimulai kurang lebih pukul 2 siang dan Bapak Presiden langsung memimpin, memberikan pembekalan kepada kita semua. Tadi saudara-saudara juga di awal mengikuti, ya, kita buka dengan beberapa video. Yang pertama adalah video mengenai pembangunan jembatan gantung yang 1 bulan yang lalu diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk segera dibangun, terutama jembatan-jembatan yang menjadi akses adik-adik kita menuju ke sekolah. Dan alhamdulillah dalam 1 bulan sudah ada perkembangan. 11 jembatan gantung sudah selesai, sedang dalam proses 50 dan terus akan kita kejar di tahun 2026 yang sangat urgent. Tadi dilaporkan kurang lebih sekitar 6.900 jembatan. Kemudian juga dilanjutkan dengan pemutaran video capaian program pemerintah, beberapa program-program prioritas, di antaranya program makan bergizi tentunya yang hari ini telah mencapai 55 juta penerima manfaat, ya. Ada kurang lebih 19.000 SPPG yang sudah terbangun. Target di tahun 2026 harus selesai, kurang lebih nanti akan ada sekitar 35.000 SPPG yang akan melayani 82,9 juta penerima manfaat. Kemudian juga cek kesehatan gratis setelah mencapai angka 70 juta seluruh warga negara dalam 1 tahun di 2025. Kemudian Presiden melanjutkan dengan sebagaimana tadi siang kami sampaikan bahwa retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun, ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Namun demikian, karena tadi menjelang maghrib, sementara baru kurang lebih 4 menteri yang menyampaikan paparan, maka kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk break, istirahat sholat dan maghrib dan makan yang nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 18.45. Saya kira sementara itu update yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Beliau hanya memberikan gambaran aja secara umum aja. Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu.
teguran dalam artian melecut semangat, ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Rencana nanti mungkin di sesi yang malam itu akan beliau sampaikan. Kalau mengenai anggaran kan tidak ada masalah karena di dalam anggaran APBN kita tahun 2026 yang akan datang sudah dialokasikan kurang lebih 335 triliun untuk program makan bergizi gratis. Kalau berkenaan dengan masalah kendala-kendala teknis, setidaknya ada dua. Yang pertama, beliau menghendaki untuk disiplin prosedur itu ditingkatkan karena menurut catatan dari Kepala BGN di bulan Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi kira-kira secara teknis dan anggaran tidak ada masalah. Enggak, itu kan bagian dari apa ya namanya, beliau ingin kita semua bagian dari koalisi Merah Putih yang terdiri dari gabungan partai-partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun yang belum memiliki kursi di parlemen. Kita ingin menunjukkan bahwa kita harus menjadi koalisi yang solid karena dibutuhkanlah persatuan, dibutuhkanlah kerjasama untuk dapat mencapai seluruh program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Hampir tidak ada karena Bapak Presiden merasa bahwa kita semua dalam 1 tahun menurut penilaian dari Bapak Presiden semua bekerja keras, tidak memandang unsur partai, ya, semua memaknai bahwa amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden itu adalah amanah dari seluruh rakyat Indonesia dan kita semua bekerja sama dan kerjasama itu membuktikan tidak lagi kita melihat masing-masing identitas kita tetapi lebih berorientasi kepada tujuan. Salah satu contohnya misalnya keberhasilan kita di bidang pangan itu tidak hanya dikerjakan oleh Kementerian Pertanian karena beberapa kementerian terkait semua terlibat di dalamnya. Yang saya mohon maaf ada yang saya lupa bahwa tadi sudah sempat disampaikan juga keberhasilan pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya kita bisa memiliki kampung haji di Arab. Jadi Bapak Rosan melaporkan bahwa kita telah memenangkan bidding dan kita telah sekarang memiliki hotel sendiri di Mekah yang ini atas diplomasi yang luar biasa dari Bapak Presiden sehingga untuk pertama kalinya pemerintah Arab Saudi merubah aturan untuk sebuah negara bila bisa memiliki aset di Arab Saudi. Saya kira itu menjadi salah satu kado bagi bangsa Indonesia dan bagi umat Islam khususnya. Terima kasih, ya cukup ya. Tidak seluruhnya, beberapa mungkin kurang lebih ada 8-9 menteri. Ya, insya Allah hari ini. Terima kasih semuanya.